Ke-14, penguntit. Mikkel ini hanyalah seorang playboy, menggoda semua orang yang dilihatnya. Dan dengan latar belakang keluarganya, dia pada dasarnya bisa berhasil menggoda perempuan. Minggu lalu dia bertemu Jasmine di kedai kopi. Saat itu, dia menganggap Jasmine luar biasa. Tapi kali ini, dia meleset, dan pihak lain mengabaikannya sama sekali. Ini juga memberinya keinginan tak terbatas untuk menaklukkan. Kemudian, dia menanyakan informasi Jasmine. Mengetahui bahwa dia adalah wanita cantik dari Departemen Keuangan dan Ekonomi Daxwood, mereka segera mulai menguntitnya. Dan hari ini, dia membuat pernyataan di depan umum di depan pintu hanya untuk membuktikan tekadnya. Bentuklah karakter anak hilang yang berbalik dan berbakti. Orang-orang generasi kedua di sekitarnya tahu betul seperti apa karakter Mikkel itu. Tapi dia masih memuji Mikkel dengan gila-gilaan. Tuan muda Mavis luar biasa. Saya akan menang kali ini. Ya, itu Jasmine. Jasmine adalah mahasiswa Departemen Manajemen Keuangan. Namun, dikabarkan bahwa orang asing seperti Jasmine tidak diizinkan masuk. Itu sangat sulit. Tuan muda Mavis, bisakah? Ayolah. Jangan biarkan orang asing masuk. Jadi ada apa? Itu karena saya belum bertemu orang yang tepat. Saya pikir kakak Mavis dan Jasmine ditadirkan untuk bisa bersama. Ya, Ferrari 488 ini keren sekali. Menurutku tidak ada yang seperti itu. Gadis mana yang bisa menolaknya? Sanjungan ini menampar wajah Mikkel, membuatnya merasa bahagia di dalam hatinya. Mikkel tidak bisa menahan senyum miring. Tidak. Ferrari 488 memang seperti itu. Kakakku bilang dia akan membeli McLaren P1. Jika waktunya tiba, dia akan mengendarai P1, dan efeknya mungkin akan lebih baik lagi. Mendengar ini, Harvey tidak bisa menahan cibiran. Bukankah ini cara sempurna untuk memaksa raja? Masih ingin mengejar Jasmine. Bagaimana cara mengobatinya? Berpikir seperti ini, mata Harvey tiba-tiba bergerak, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Seketika itu juga dia pura-pura terkejut. McLaren P1, yang harganya lebih dari 10 juta. Keren kan? Memiliki Ferrari 488 itu keterlaluan. Kalau kita benar-benar mengendarai McLaren P1, apa yang akan kita yang malang ini lakukan? Harvey mengatakan ini. Banyak orang menggema. Ya, Tuan Mavis tidak akan memberi kita cara untuk bertahan hidup. Itu terlalu sulit. Standar untuk menggoda gadis semakin tinggi. Hei, itu semua karena Tuan Mavis begitu kejam. Sebuah Ferrari seharga 488 hampir 5 juta. Mikkel mendengarkan. Mendengar kata-kata ini, seluruh orang hampir melayang. Dia melirik Harvey di tengah kerumunan dan merasa asing. Tapi kata-kata Harvey barusan membuatnya merasa cukup berguna. Mikkel memandang Harvey dari atas ke bawah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudaraku, kamu sangat rendah hati. Meskipun aku tidak melihat mobilmu, tetapi dengan sosok dan penampilanmu, meskipun kamu tidak sepopuler aku, masih mudah untuk menjemput seorang gadis. Itu kamu. Berdandanlah. Sika-sika. Aku tidak memberitahumu. Kenapa kamu tidak membeli satu set pakaian khusus ketika kamu datang ke Caida untuk menggoda gadis-gadis? Lihat aku. Aku punya kemeja dari LV, ikat pinggang dari Hermes, dan celana dari Armani. Dapatkan ratusan ribu. Berdiri di sini seperti dewa kekayaan. Hasilnya 2 kali lipat dengan setengah upaya untuk menggoda gadis-gadis. Aku akan memberitahumu dan mengatakan, kamu memang agak lusuh. Mikkel menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia adalah dewa. Mengajari adiknya seperti apa pengalaman itu. Harvey mengangguk dan berkata dengan sangat membantu. Ya, Tuan Mavis berkata, saya akan menjaga diri saya dengan baik ketika saya kembali hari ini. Sepertinya saya tidak akan disukai hari ini. Melihat wajah sedih Harvey, Mikkel merasa lebih unggul dalam hal ini. Perasaan itu tumbuh lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan berani. Bahaya. Tidak apa-apa. Ketika saya berhasil, saya akan memperkenalkan Anda pada beberapa sumber daya periferal dan teh baru. Rasanya pasti tidak buruk. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mata mereka langsung berbinar dan mereka semua berseru.
Tuan Muda Mavis luar biasa. Tuan Muda Mavis pasti akan berhasil. Kami pasti akan berhasil kali ini. Tunggu saja Tuan Muda Mavis memperkenalkan sumber daya. Ika Anda tidak dapat menjemput seorang gadis dari universitas kaya. Itu saja senang minum teh baru. Michael sebelumnya berpikir tingkat keberhasilannya rendah. Tapi setelah terpesona oleh sekelompok orang ini, Michael menjadi lebih percaya diri. Sudut mulutnya terangkat dengan jelas. Dan dia menyesuaikan kacamata hitamnya dengan cara yang sangat megah. Jasmine, kamu sangat mulia. Kenapa kamu tidak sujud pada Ferrariku? Saya telah merencanakan dan mencari selama seminggu hanya untuk menangkap Anda hari ini. Dalam proses pembengkakan, Michael sudah mulai memikirkan bagaimana cara pamer nanti untuk mendapatkan efek terbaik. Pada saat ini, seseorang berseru. Hei, lihat. Apakah itu Jasmine? Aku akan pergi. Ini benar-benar Jasmine. Cantik sekali. Seperti yang diharapkan dari kecantikan dari Departemen Keuangan, kaki panjang dan sosoknya sangat seksi. Aku benar-benar ingin membenamkan kepalaku di pelukannya. Setelah mendengar ini, Michael segera melihat lebih dekat. Jasmine menginjak sepatu hak tinggi pita dan berjalan dengan panjang kaki 106 cm. Dia tampak seperti peri kecil yang keluar dari debu. Dia memegang lengan Elena dan berjalan ke sisi ini sambil tersenyum. Senyuman indah seperti bunga bermekaran. Semua orang di sekitar tercengang dan mulut mereka hampir berair. Michael menjadi bersemangat dan dengan cepat mengencangkan dasinya, lalu menabrak bahu Harvey dan membisikkan pengingat. Saudaraku, minggirlah, calon pacarku Jasmine akan datang. Oh, Harvey menahan senyumnya dan bergerak beberapa langkah ke samping. Jasmine memang akan datang, tapi apa hubungannya denganmu? Melihat adegan ini, Jasmine pun bertanya-tanya. Mengapa Harvey dan Michael berdiri bersama? Sepertinya mereka saling kenal. Dengan keraguan di hatinya, Elena menggandeng lengan Jasmine dengan penuh kasih sayang di sampingnya. Dibandingkan dengan Jasmine yang bertubuh tinggi seperti model, Elena terlihat agak mungil. Keduanya berdiri bersama seperti sepasang saudara perempuan. Dewi tinggi dan Loli mungil. Ada banyak mobil mewah di sekitarnya. Namun perhatian Elena tidak tertuju pada mobil mewah saat ini. Sebaliknya, dia melihat sekeliling, seolah mencari seseorang. Jasmine, siapa kekasih kecilmu? Elena melihat sekeliling, dan kemudian menyadari bahwa Jasmine telah melihat ke satu arah. Elena dengan cepat memejamkan mata. Meskipun dia tidak mengenal Harvey, dia mengenal Michael. Melihat Jasmine memegangi lengannya dan berjalan menuju Michael, Elena tiba-tiba panik dan berbisik dengan cepat. Hei, Jasmine, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak menemukan teman baik untuk meminta bantuan? Orang itu adalah Michael. Apakah kamu akan melakukan sesuatu yang bodoh? Jasmine, Elena, aku hampir saja teriak. Jasmine segera memutar matanya. Jangan bicara omong kosong. Aku tahu itu Michael, tapi aku tidak mendatanginya. Hah? Kamu tidak mendatangi Michael? Apa? Elena bergumam dalam hatinya. Matanya yang besar berputar-putar. Michael, lihat sekeliling. Saya melihat beberapa pria muda dengan penampilan berbeda dan pakaian mencolok di samping Michael, menatapnya dengan mata tidak ramah. Elena langsung menyaring pandangan ini. Kemudian dia mengarahkan pandangannya pada Michael, seorang pemuda yang berpakaian rapi dan tampan. Harvey. Berdiri di samping Michael, Harvey menonjol dari kerumunan. Luar biasa. Satu kata tampan. Temperamen dan penampilan Harvey benar-benar membuat mata Elena bersinar. Jasmine, apakah kamu berbicara tentang pria tampan itu? Jasmine bahkan tidak menoleh ke belakang dan mengangguk sambil tersenyum. Ya, itu dia. Dia tidak mengira Elena akan mengakui kesalahannya. Karena Harvey begitu mempesona di tengah kerumunan. Jasmine tidak terlalu banyak berpikir dan melambai pada Harvey. Gelombang ini luar biasa. Sekelompok orang di depan Michael semuanya salah paham. Itu meledak seketika. Gila. FCK. 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 Jasmine, gadis penjual bunga, tersenyum padaku. Aku sudah bisa mati. Sialan. Paman. Jasmine jelas-jelas tersenyum padaku. Kenapa? Keluar dari sini.
Jasmine, Jasmine, aku mencintaimu. Ah, aku gila. Sekelompok pria muda, seperti gadis kecil yang mengejar bintang, menjadi gila seketika. Mereka semua mengangkat tangan dan melambai ke arah Jasmine. Mikkel bahkan lebih bersemangat dari mereka. Matanya menyipit dan dia langsung memarahi. Diam, kalian semua. Jasmine melambai ke arahku. Kalian yang malang, kalian masih ingin bertarung denganku. Bisakah kalian mengendarai Ferrari dengan satu tangan? Setelah mengatakan itu, Mikkel melirik ke arah tenang Harvey. Dia memandang orang-orang itu dengan jijik dan menguliahi. Pernahkah kamu melihat saudara ini? Dia sadar diri. Kamu tahu kamu tidak mencarinya, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Ini tidak seperti kamu, sekelompok idiot. Jasmine milikku, Mikkel. Dengan mengatakan itu, Mikkel melambai ke Jasmine dengan penuh semangat. Jasmine, aku di sini. Setelah mendengar kata-kata Mikkel, orang-orang itu berani marah tetapi tidak berani berbicara. Siapa yang bisa mengatakan bahwa latar belakang keluarganya lebih rendah dari Mikkel? Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya karena frustrasi. Melihat Mikkel begitu bersemangat, Jasmine mengerutkan kening. Secara naluriah menolak dan menjijikan. Jika Harvey tidak ada di sana, dia pasti ingin menjauh dari Mikkel. Dia mengarahkan pandangannya pada Harvey, dan melihat Harvey dengan tangan di saku. Menatapnya juga, dengan senyum tipis di bibirnya. Jasmine tahu bahwa Harvey sedang menunggunya, jadi dia mempercepat langkahnya sedikit, mencoba untuk segera sampai ke sisi Harvey. Melihat Jasmine semakin dekat dengan mereka, Mikkel melihat waktunya telah tiba dan segera menekan tombolnya. Didi! Kursi belakang Ferrari 488 di belakangnya perlahan terbuka. Yang terlihat adalah lautan bunga mawar yang memenuhi kursi belakang. Seketika menyulut suasana romantis. Kerumunan menjadi liar. Generasi kedua terkesan dengan metode Mikkel. Ketika banyak gadis dari kampus melihat pemandangan ini, mata mereka penuh dengan rasa iri. Oh, mobil super. Lautan mawar. Tuan muda Mavis sudah siap di sini. Ya Tuhan. Romantis sekali. Ada yang menggodaku seperti ini. Kalau ada yang merayuku seperti ini, aku akan setuju tanpa ragu-ragu. Ah, tiba-tiba aku berpikir Mikkel sangat tampan. Kenapa bukan aku yang dirayu? Banyak gadis di kerumunan berteriak, dan anak laki-laki mulai mencemooh. Saat ini, Jasmine dan Elena sudah berjalan mendekat. Ketika mereka berada sekitar 5 atau 6 langkah jauhnya, Mikkel segera mengambil buket mawar dan menyapa mereka. Jasmine, ini dia. Ini penyihir biru yang aku persiapkan untukmu. Mikkel siap, selama Jasmine mengambil mawarnya. Dia segera memanfaatkan panasnya dan menciumnya dengan paksa terlebih dahulu. Disegel dengan ciuman. Nyalakan sepenuhnya suasana romantis. Namun, nyala api ide ini di benaknya baru saja menyala. Tetapi saat berikutnya api itu padam sepenuhnya. Jasmine mengabaikannya dan lewat begitu saja. Tolong kamu menghalangi jalanku. Apa? Aku menghalangi jalanku. Pada saat ini, Mikkel bingung, dan kepalanya berdengung. Matanya mengikuti Jasmine dan melewatinya. Mikkel langsung ketakutan. Semua orang bingung. Ke-15, gadis konyol yang berbahaya. Saya melihat Jasmine berjalan ke arah Harvey dengan anggun. Kakak White, kamu di sini. Ngomong-ngomong, aku membawakanmu hadiah. Dia kemudian mengeluarkan kotak hadiah dari ranselnya. Tersipu, dia meletakkan tangannya di depan Harvey dan berkata dengan lembut. Saya melihat ponsel Anda agak tua, jadi saya membelikannya untuk Anda. Huawei Mate 50 Pro versi Porsche. Saya tidak tahu apakah Anda menyukainya. Pada saat ini, para penonton meledak. Sang Dewi berinisiatif memberikan hadiah kepada anak laki-laki. Ini model terbaru Huawei. Harganya lebih dari $10.000. Pandangan semua orang hancur. Jasmine menunduk dan tampak malu. Itu benar-benar membuat takut semua orang yang hadir. Melihat Mikkel lagi, itu sudah retak. Bagaimana? Orang ini sudah lama mengobrol denganku, tapi Jasmine benar-benar datang menemuinya. Dalam hal apa aku lebih rendah dari anak itu? Mikkel meragukan hidupnya, dan matanya sudah merah karena marah. Dia bahkan punya keinginan untuk membunuh orang.
Sudah sekian lama saya mempersiapkannya. Tapi ternyata itu hanya sebuah hayalan. Siapa yang bisa menerima ini? Semakin banyak orang yang menonton. Dan fokusnya tentu saja pada Jasmine. Wanita cantik papan atas. Mengirimkan hadiah kepada Harvey. Adegan ini terlihat seperti sebuah pengakuan. Harvey tersenyum dan mengangguk. Dengan senang hati menerima hadiah yang diberikan Jasmine padanya. Aku sangat menyukainya. Terima kasih, Jasmine. Setelah mengatakan itu, Harvey langsung mengelus kepalanya. Wajah Jasmine menjadi semakin merah dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Harvey mengambil hadiah itu, tersenyum dan melambai kepada Michael. Tuan Mavis, terima kasih. Anda menghidupkan suasana dengan baik hari ini. Saya juga menerima hadiah, yang membuat saya sedikit bahagia. Ah, hihi. Michael menjadi gila. Mengertakkan gigi dan matanya terbuka lebar. Dia menghancurkan mawar itu ke tanah. Beraninya dia gagal merayu dia. Dan dia menjadi wanita Harvey. Saya tidak bisa menerimanya. Penonton tertawa terbahak-bahak. Diskusi panas, dengan segala macam suara. Menyebalkan sekali. Bisakah kamu menghajarnya sampai mati? Ada bunga dan hadiah. Sial. Jangan membawa sesuatu yang begitu penuh kebencian. Haha, Michael sangat menyedihkan. Dia mempersiapkan membeli begitu banyak mawar, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan dia yang datang tanpa membawa apa-apa. Itu benar. Apakah ada alasan untuk ini? Tidakkah kamu memperhatikan bahwa adik laki-laki yang diakui Jasmine sangat tampan? Bisakah pria tampan melakukan apapun yang dia inginkan? Aku menangis. Apa gunanya Porsche ini? Aku sangat sedih. Di bawah tatapan semua orang. Harvey memegang tangan Jasmine yang lembut dengan mendominasi, dan pada saat yang sama memandang Elena. Ayo pergi, ayo makan. Wanita itu mengangguk, dan mereka meninggalkan kerumunan yang ramai bersama Harvey. Melihat pemandangan ini, Michael sangat marah hingga dia gemetar semuanya. Sial. Tunggu saja aku. Harvey memegang tangan Jasmine, sementara Elena berjalan di sisi lain. Dua wanita cantik berjalan berdampingan dengan Harvey. Mereka benar-benar membuat orang lain iri. Merasakan telapak tangan Harvey yang hangat dan aman. Wajah Jasmine memerah dan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dia memegang tangan laki-laki. Mau tak mau dia menjadi sedikit malu dan gugup. Elena lebih lincah dan aktif. Dia menatap Harvey dengan rasa ingin tahu dengan matanya, memiringkan kepalanya dan bertanya. Hai, pria tampan. Namaku Elena. Siapa namamu? Setelah mendengar ini, Harvey mengalihkan perhatiannya ke Elena. Dia memiliki sosok mungil dan sepasang lesung pipit ketika dia tersenyum. Yang sungguh menawan. Sepatu hak tinggi pita dipadukan dengan rok mini, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan suasana seorang gadis muda, membuatnya terlihat seperti loli yang imut dan cantik. Jika Jasmine yang cantik memiliki skor 95, maka Elena setidaknya memiliki skor 90 atau lebih. Nama saya Harvey White. Saya beberapa tahun lebih tua dari Anda. Anda bisa memanggil saya apapun yang Anda inginkan. Elena berkedip dan mengangguk. Harvey White. Aku mendengar Jasmine memanggilmu Kakak White. Bagaimana kalau aku memanggilmu Kakak White juga? Saat dia berbicara, Elena memandang ke arah Jasmine dan dengan sengaja berkata dengan nada yang terdengar seperti pelakor. Oh, aku hanya takut Jasmine akan cemburu. Benar saja. Jasmine melotot marah saat mendengar ini. Gadis sialan, apa yang kamu bicarakan? Apa yang membuatku iri? Kamu. Jika kamu ingin memanggil seperti itu, kamu juga bisa memanggilnya Kakak Chan. Jasmine setuju, tetapi kedua matanya sudah melotot dengan marah, dan dia terlihat sangat manis. Hehe, aku tidak akan melakukannya. Elena tersenyum licik, sepertinya konspirasi kecilnya telah berhasil. Benar, Kakak White. Ceritakan padaku bagaimana kamu dan Jasmine kita bertemu. Elena memandang Harvey dengan sepasang mata yang tidak berbahaya. Harvey tersenyum. Bukankah Jasmine memberitahumu? Tidak. Jasmine menolak mengatakan apapun. Dia menyembunyikannya begitu dalam. Elena merentangkan tangannya. Tampak tak berdaya. Oke, mari kita bicara pelan-pelan di jalan.
Masuk ke mobil dulu. Harvey mengeluarkan kunci dan menekannya. Rolls Royce yang gelap dan mendominasi, lampunya berkedip menyilaukan di malam hari. Di bagian depan mobil, logo Dewi Ekstasi perlahan muncul. Tunjukkan gayamu. Ini adalah Rolls Royce Cullinan. Kakak White, kamu benar-benar punya mobil. Elena mengira Harvey datang dengan taksi. Lagi pula, orang-orang kaya yang mengemudi ke sini semua mengendarai mobil mereka ke depan untuk pamer. Atau apakah mobil Harvey biasa-biasa saja? Hasilnya, ternyata Rolls Royce yang harganya hampir 10 juta. Saya tidak menyangka Harvey begitu rendah hati. Jasmine juga sedikit terkejut. Dia masih khawatir di dalam hatinya sekarang. Bukankah Harvey mengendarai supercar Pagani terakhir? Lagi pula, mobil itu memiliki 2 tempat duduk. Tetapi ada 3 orang, jadi akan agak sulit. Alhasil, Rolls Royce langsung mengatasi masalah ini. Harvey membukakan pintu kursi belakang untuk kedua wanita itu seperti seorang pria sejati. Kalian sebaiknya duduk di belakang. Lebih nyaman di belakang. Ya, mata Elena berbinar. Dan dia naik ke kursi belakang seperti kelinci kecil, lalu menepuk kursi sofa dengan ekspresi senang. Dia tampak sangat bahagia. Jasmine, cepat kemari. Elena melambai pada Jasmine dengan penuh semangat. Jasmine, saya selalu merasa sedikit malu. Mengapa kamu begitu gemuk? Dia menatap Harvey dengan rasa malu. Harvey tersenyum dan mengangguk padanya. Kemudian dia masuk ke mobil dengan sikap yang lebih anggun, dan Harvey menutup pintu untuknya. Sebelum Harvey masuk ke dalam mobil, Jasmine mencubit paha Elena dengan keras dan memarahinya dengan suara rendah. Elena, bisakah kamu lebih pendiam di depan kakak White? Wajahku benar-benar dipermalukan olehmu. Aduh, sakit sekali, Jasmine. Aku mencoba membantumu. Mengerti. Aku mengerti kamu idiot berkepala besar. Begitu Harvey masuk ke dalam mobil, percakapan antara kedua wanita itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sesaat kemudian, Rolls Royce itu meraung seperti binatang buas dan melaju di tengah kerumunan orang yang menonton. Kerumunan penonton segera mulai berbicara. His! Pantas saja kamu gila sekali. Dia ternyata mengendarai Rolls Royce. Benar saja, kamu tidak bisa membedakan wajah seseorang. Dia sebenarnya bos yang tersembunyi. Rolls Royce itu sangat tampan. Tiba-tiba aku tidak merasa begitu buruk lagi. Aku hanya iri pada mobilnya. Aduh, ini bukan hanya sebuah mobil. Dia tidak hanya mengendarai Rolls Royce. Dia bahkan mungkin mengendarai 2 mobil secara bersamaan malam ini. Mendengar percakapan semua orang, Michael, yang mengejarnya, mengertakkan gigi. Kesempatan bagus ini seharusnya menjadi miliknya. Hasilnya, Harvey yang pertama sampai di sana. Bukankah itu hanya Rolls Royce yang rusak? Jika kamu berani mencuri wanita itu dariku, Michael, aku ingin kamu terlihat baik. Michael berwajah gelap dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Panggilan tersambung. Michael segera mengeluh dengan wajah sedih. Saudaraku, tolong bantu aku. Aku telah diintimidasi secara menyedihkan. Benar. Pria itu mencuri wanitaku. Ya, dia baru saja mengendarai Rolls Royce. Saya tidak tahu apakah itu miliknya. Apa? Saudaraku, kamu berjanji untuk membantuku. Oke, aku akan mengikutimu sekarang dan melihat di mana mereka makan. Setelah mengatakan itu, Michael masuk ke dalam mobil dan segera menuju ke Harvey mengejarnya ke arah itu. Di dalam Rolls Royce, Jasmine memberitahu Elena apa yang terjadi hari itu. Ternyata proses pertemuan kalian romantis sekali. Sang putri diancam oleh binatang buas, sang pangeran muncul, dan sang pahlawan menyelamatkan si cantik. Romantis sekali. Jasmine, aku tiba-tiba iri padamu. Elena menarik Jasmine dengan penuh semangat. Lengan Jasmine bergetar beberapa saat, hampir membuatnya pingsan. Harvey terkekeh dan tidak berbicara. Melalui kaca spion, Jasmine dengan hati-hati menatap ke arah Harvey dan melihat bahwa dia tidak bermaksud terlalu peduli, lalu dia menghela nafas lega dan bersenandung pelan. Kamu gadis bau, kamu tidak bisa tenang, bukan? Bagaimana kamu bisa menemukan pacar di masa depan ketika kamu begitu berisik? Elena duduk kembali di kursinya dan mengerutkan bibirnya.
Aku tidak bisa menemukan pacar. Aku meminta Kakak Witeku untuk menjagaku. Kakak White, bisakah kamu menjagaku? Aku bisa memasak dan mencuci pakaian. Dengan itu, Elena langsung dimulai dari orang yang duduk di kursi belakang mengulurkan tangannya. Berniat menyentuh wajah Harvey. Jasmine terkejut dan segera menariknya kembali. Berkata dengan marah. Elena. Wajah Jasmine memerah karena marah. Oke, hanya bercanda. Lihat betapa cemasnya dirimu. Mengapa aku tidak boleh bersaing denganmu untuk mendapatkan Kakak White? Ngomong-ngomong, di mana kita harus pergi makan? Elena dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Saat makan, Jasmine akhirnya menjawab. Kakak White, kamu telah banyak membantuku. Aku akan mentraktirmu. Harvey terkekeh dan berkata dengan tenang. Saya mendapat tambahan $90.000 terakhir kali, jadi saya akan mentraktir Anda hari ini. Ayo pergi ke Hotel Purple Mountain. Seharusnya cukup bagus di sana. Setelah mendengar ini, Elena langsung menjadi berbintang. Wow! Hotel Purple Mountain. Hotel bintang 5. Apakah ada koki Michelin di sana? Saya ingin pergi. Jasmine tampak tak berdaya dan mengeluh. Oh, idiot bodoh, Anda bisa mengubah karakter dengan cepai. Saya terkesan dengan Anda. Ketika Harvey, yang sedang mengemudi, mendengar kata-kata ini, senyuman muncul di bibirnya. Dia melihat melalui kaca spion kedua wanita di belakangnya. Konyol dan manis. Apakah kamu yakin Elena bodoh? Mengapa menurut saya dia lebih berbahaya?